Halo guys, jadi aku mau ceritain pengalaman terburuk aku. Saldo di BRI hilang seketika karena ada penipu yang mengatasnamakan BRI yang mengklaim asuransi. Menelpon menawarkan asuransi. Jadi awalnya aku ditelepon oleh yang aku kira itu pihak operator, karena itu ada tulisan Greater Jakarta yang depannya, yang nelpon aku nomornya 021 300 50 900. Yang aku kira itu nomor telepon dari operator, karena setahu aku selain nomor 021 seperti 08 itu ya, seperti nomor-nomor yang kita pakai itu kan nomor personal ya. Kalau operator setahu aku ya itu, dan dia itu ada tulisan Greater Jakartanya juga. Aku angkat. Di situ dia mengklaim sebagai pihak BRI yang menawarkan asuransi dan diprioritaskan oleh nasabah Beritama. Saya mendengarkan penjelasan dia tentang asuransi. Saya menjawab iya, karena dia menjelaskan. Tidak mungkin dia menjelaskan saya cuma diam aja. Tidak mungkin dia menjelaskan saya ho-oh, tidak mungkin. Dia menjelaskan, saya jawab iya. Dari situ sesuai berjalannya waktu sudah mengobrol dan dia menjelaskan, saya jawab iya, menjawab iya tentang asuransinya itu. Saya menanyakan pada penipu yang mengatasnamakan BRI tersebut. Saya menanyakan apakah ini memang fasilitas atau untuk nasabah BRI yang semuanya menggunakan Beritama, atau memang ada pembayaran lain. Saya tanya begitu. Dijawab oleh penipu itu. Dia jawab, ini untuk semua pengguna Beritama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Ini untuk semua Beritama diberi asuransi seperti itu. Untuk biayanya berapa? Saya bilang begitu. Apakah ada biaya atau memang gratis? Saya bilang begitu. Untuk biaya 150.000 per bulan. Itu nanti jika tidak diambil 3 tahun ke depan bisa diambil. Jadi kita tidak merugikan nasabah atau tidak membebankan nasabah, seperti itu dia bilang. Saya jawab, oh iya. Saya cuma jawab iya. Di situ saya juga tidak memberikan data, tidak memberikan OTP, tidak memberikan username atau apapun itu. Di situ saya masih santai. Dan tiba-tiba teleponnya mati. Saya konfirm ke pihak cabang BRI saya yang terdekat. Saya telepon ke cabang pihak BRI saya yang terdekat. Kebetulan saya punya kontak personnya. Saya telepon, apa benar pihak BRI menawarkan asuransi untuk asuransi jiwa, ada biaya 150.000 tiap bulan, dan ada juga yang 300.000, ada juga yang 700.000 tiap bulannya, dan bisa diambil untuk 3 tahun ke depan. Pihak BRI cabang di tempat saya jawab, itu tidak ada dan itu penipuan, bukan dari pihak BRI. Dari situ saya bingung. Saya telepon pihak BRI cabang terdekat saya jam 3 sore, sekitar jam 2 lah. Jam 2 lebihan dikit, saya telepon ke pihak BRI cabang. Di situ saya menanyakan, lalu kelanjutannya seperti apa? Apakah saldo saya akan hilang? Dari pihak BRI cabang terdekat saya, dia bilang, Mbak, semua saldo yang ada di situ dipindahkan aja ke rekening yang lain, dan disisahkan aja beberapa untuk mengetes, katanya mengecek apakah bulan depan itu saldonya ketarik atau tidak. Saya mengikuti saran itu. Di semua di semua saldo yang di BRI saya pindahkan ke ATM lain. Saya pindahkan ke ATM lain itu sekitar jam 3-an ya. Tadi saya telepon pihak BRI kan jam 2-an. Saya pindah saldo itu jam 3-an. Saya pindah saldo jam 3. Saya sisakan beberapa di situ. Dari situ saya mau transfer teman saya untuk pembayaran. Saldonya itu nggak ada guys, sisa 75.000 dari 1.100.000. Hebat penipu.
Dari 1.100.000 saya cek saldonya 75.000 sisanya. Itu apa kabar kalau saya nggak mindah saldo ke ATM lain? Itu apa kabar saldo saya? Hebat banget penipu sekarang. Yang herannya lagi, saya cek di mutasi itu tidak ada transaksi apa-apa ya guys. Jadi saldo hilang seketika. 1.100.000 tinggal 75.000 guys. Tepuk tangan. Dari situ saya bingung. Karena apa? Karena saya tidak pernah memberikan kode OTP, saya tidak pernah memberikan username, saya tidak pernah memberikan apapun itu melalui penelpon penipu yang mengatasnamakan BRI yang mengiklankan asuransi. Saya tidak pernah. Tapi kenapa dia bisa saldo saya, maksudnya saldo saya ya, kenapa saldo saya tiba-tiba bisa hilang gitu loh. Dari situ saya telepon ke cabang terdekat saya, disarankan untuk menutup rekening. Akhirnya saya menutup rekening, berhubung di kasus saya ini hari Jumat dan sudah sore, banknya sudah tutup. Saya melalui online menutup ATM, hanya bisa via ATM. Untuk pemblokiran nomor rekening harus ke kantor cabang. Akhirnya saya pemblokiran ATM. Nanti Senin saya balik lagi ke kantor cabang untuk menutup rekening yang terdaftar asuransi oleh penipu berkedokan atas nama Bank Rakyat Indonesia. Oke, buat teman-teman semua, kalau kalian dapat telepon dari siapapun itu aku sarankan tidak usah diangkat. Karena apa? Karena dari kasus aku sendiri, aku tidak pernah memberikan username atau apapun. Saya cuman menjawab iya dan iya. Karena dia menjelaskan, saya ya jawab iya. Tidak mungkin dia menjelaskan saya diam aja. Tidak mungkin dia menjelaskan saya ho-ho, kan tidak mungkin. Dia menjelaskan, saya jawab iya. Saya tidak mengiyakan kalau saya ikut asuransi dan saya juga tidak mendaftar apapun. Dia menjelaskan, saya cuma menjawab iya. Dari situ fatalnya. Karena apa? Karena dari kata iya, pihak penipu Bank Rakyat Indonesia yang mengatasnamakan pihak penipu Bank Rakyat Indonesia itu sudah mengklaim bahwa kita ikut asuransi tersebut. Maaf guys, tadi terputus. Ya udah, intinya begitu ya. Jadi kalau ada yang telepon mengatasnamakan pihak BRI, mending nggak usah disambung atau nggak usah dilanjut percakapannya. Pengalaman dari aku pribadi, aku cuman menjawab iya dan tidak ingin ikut untuk tidak ingin ikut untuk asuransinya. Tiba-tiba telepon itu terputus sendiri. Dari situ saya bingung. Karena apa? Karena saya tidak pernah memberikan apa-apa, tapi saldo saya bisa hilang seketika. Itu aja ya guys, cukup aku aja. Pengalaman terburuk aku, saldo hilang lenyap seketika, entah itu kemana. Dan ternyata aku searching di media sosial dan di YouTube juga aku searching, ternyata korbannya juga banyak. Dan dia juga nggak pernah mengklaim ikut asuransi itu. Dia juga sama kasusnya seperti aku, ada yang menelpon, ada yang menjelaskan, menjawab iya dan diklaim lah sama dia kalau mengikut asuransi. Jadi cuma kata iya pun itu sepele. Kayak gitu sih nggak bagus banget sih guys. Ya udah, cukup sekian aja pengalaman dari aku. Buat kalian yang punya pengalaman saldo hilang, bisa komen di sini ya. Bye. Sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe.